nggak bisa. Dan tuan, Eh, kata tuan itu ada maksudnya Pak, tuan. sudah saya kira Anda paham setelah saya menjelaskan tiga bahasa Ibrani, Suryani, Yunani. Sekarang kan, Ternyata nggak paham. ya Pak, sekarang aku tanya, ya makanya Jika Tuhan turun menjadi manusia, siapa menjaga langit dan dunia? Jika Tuhan lapar dan juga dahaga, apakah Tuhan bergantung pada makanan manusia? Jika Tuhan tidur dan harus berdoa, siapa yang menerima doanya? Jika Tuhan wafat di atas dunia, siapa yang mengatur hidup sesudahnya? Sefer Yohanan Ferek Salos Esreh. Ya, Ferek pasal Salos 3 Esreh belas, berarti 13. Kita buka ayat ke-13 ya. Nih. Di sini Sefer Yohanan Yud Gimel. Yud Gimel itu 13 atau Salos Esreh. Mispar itu nomor, Mispar Salos Esreh juga. Ini saya bacakan dalam bahasa Ibraninya ya. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Apa di sini? Atem kor imli. Atem kalau dalam bahasa Arab itu antum. Kor imli memanggil aku rabai ya, memanggil aku rabi. Fe adon. Nah ini ternyata di dalam bahasa Ibraninya itu bisa diterjemahkan sebagai apa? Kamu menyebut aku rabi dan tuan. Jadi yang benar adalah tuan, bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu bukan adon. Tuhan dalam bahasa Ibrani, sabar dulu Pak, sabar dulu ya. Ini berdasarkan, sabar dulu Pak. Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Nanti selesai Bapak tanggapi. Jadi kalau kita mengacu ke dalam bahasa yang digunakan oleh Yesus, yaitu bahasa Ibrani, maka di situ disebut apa? Kamu menyapa aku guru dan tuan. Karena Tuhan dalam bahasa Ibrani itu artinya Elohim. Sedangkan di situ gak ada kata Elohim, yang ada adalah Adon. Adon itu Tuhan. Bahasa Ibrani sudah saya bacakan. Oke, yang kedua, bahasa sehari-hari Yesus, Pak Pendeta, itu adalah bahasa Suryani. Saya tunjukkan bahasa Suryaninya. Ya, nih saya tunjukkan. Jadi tadi bahasa Ibrani ya. Saya akan tunjukkan Bible dalam 3 bahasa. Oke. Keren atau tidak debater muslim? Waduh. Ibrani bisa. Aramaik sekarang ya. Syriac Bible. Kalau Syriac Bible aku belum punya bukunya ya. Teman-teman yang mau beliin buku Syriac Bible bolehlah, tapi mahal. Kalau Syriac Bible mahal teman-teman ya. Sementara ini kita buka online-nya saja. Nah ini Syriac Pesita Bible. Nih Bapak lihat ya. Pesita Bible, The Holy Bible in Syriac. Inilah yang dimaksud oleh Mama Gupron, yaitu bahasa alis, alas, alis, alas, sududu. Bahasa Suryani ya. Tetapi bahasa Suryani saya dengan Gupron beda. Nah ini bahasa Suryani asli. Kita buka Sefer Yohana ya. Atau Yohanan. Nah kita buka pasal ke-13, Yohanes 13. Yohanes, nah ini ya, Sefer Yohanan 13 atau Salos Esreh. Ya, ayat 13. Lihat nih ya, teman-teman ya, kita lihat ayat 13. Ini ayat 13 saya besarkan. Atun korentun li. Atun kalau dalam bahasa Arabnya antum ya. Kalau dalam bahasa Suryani atau Aramaik atun. Atun koren li rabai. Raban, di sini raban. We moran jederkon. Tuh, ternyata di dalam bahasa Suryani atun korentun li raban we maran. We kalau ini Suryani Serto we moran. Atun korentun li raban ve moran. Moran. Kalau Tuhan dalam bahasa Suryani itu bukan moran, tetapi alaha. Atau dalam bahasa Suryani Serto aloho.
Di sini nggak ada kata aloho. Satu. Sekarang bahasa Yunani. Ibrani sudah, Suryani sudah. Kita buka dalam bahasa Yunani. Nah, Bapak lihat, ini bahasa Yunani nih saya akan tunjukkan. Sekarang kita buka bahasa Yunani. Yohanes 13 ayat 13. Dalam ini tadi Ibrani sudah ya. Sekarang kita lihat di dalam bahasa Yunani, Tectus Receptus. Saya baca di dalam bahasa Yunani. Mais ponaite me ho didaskalos kai ho kurios. Tuh, dalam bahasa Yunani ternyata kurios. Kurios artinya Tuhan. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu theos, makanya ada istilah ilmu teologi, theos, logos, ilmu tentang ketuhanan. Jadi kalau kita merujuk ke dalam bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Yunani, Yohanes 13:13 salah terjemahan. Yang benar justru direvisi. Ini yang terjemahan yang benar Pak Pendeta. Nih, ini terjemahan yang benar, kenapa direvisi? Karena tidak mendukung dogma Kristen. Ini terjemahan yang benar nih. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Sekarang jawab aku. Silakan. Udah aku bilang, Yesus manusia biasa. Kenapa dia disebut panggil Tuhan? Posisinya di mana di waktu itu? Apa-apa? Yesus membasuh kaki. Itu kan di dalam... Jangan kau jadi membasuh kaki. Apa pertanyaannya, Pak? Tengok konteksnya di sini Yesus membasuh kaki. Kenapa Yesus membasuh kaki disebutkan konteksnya ini? Kok jadi Yesus membasuh kaki? Enggak. Sabar. Kenapa dia harus ada sebutan Tuhan? Padahal dalam konteksnya dia lagi membasuh kaki. Oh, ya. Baik. Jawab. Ya, ya saya baca di sini. Apakah layak seorang Tuhan? Iya, saya baca dulu ya. Tuhan mencuci kaki muridnya. Baik. Itu Tuhan itu kata penghormatan. Baik. Coba jawab. Jadi sebelum disebut kata Tuhan, di situ yang lebih dulu disebut adalah didaskalos. Didaskalos dalam bahasa Indonesianya adalah teacher atau guru. Kenapa para murid Yesus mengatakan Tuhan? Karena Yesus adalah guru yang dihormati. Dari mana guru itu Tuhan? Dari mana? Tuhan itu kata penghormatan karena pemilik. Guru itu beda Tuhan dengan guru. Kok jadi pemilik? Loh, kalau kau kan Anda aduh memang kan Anda nanya ke saya. Anda kan tanya ke saya, kenapa di sini disebut Tuhan? Makanya saya bilang karena di situ bentuk penghormatan para murid Yesus ketika gurunya membasuh kaki murid-murid. Dari mana guru ceritanya disebut Tuhan? Ya ampun, Anda ngerti Tuhan apa enggak sih? Tuhan itu sebutan untuk kepada yang terhormat. Terhormat itu di dalam... Ya itu karena gurunya Bu. Gurunya Pak Pendeta. Kenapa Yesus menyebut, kenapa murid-murid Yesus menyebut Yesus sebagai Tuhan? Karena itu guru mereka. Apa hubungannya dengan Tuhan? Guru dengan Tuhan? Ya bentuk penghormatan. Penghormatan guru itu udah sebutan penghormatan guru. Iya. Guru karena dia adalah seorang guru makanya dihormati sebagai Tuhan. Gak bisa, dan Tuhan kata Tuhan itu ada maksudnya. Pak, Tuhan. sudah saya kira Anda paham setelah saya menjelaskan 3 bahasa Ibrani, Suryani, Yunani. Ternyata nggak paham. Ya Pak, sekarang aku tanya, ya makanya kamu udah gue bilang kamu seorang pengajar, kamu harus bisa jelaskan saya kenapa disebut dia Tuhan di situ. Kalau dia terhubung kepada Tuhan, iya karena Tuhan pemilik langit dan bumi. Sebutannya jadi Tuhan karena dia pemilik. Baik. Saya akan tunjukkan. Mungkin guru menciptakan langit dan bumi. Kenapa itu bukan berbicara tentang penciptaan. Nih. Coba sekarang Anda baca ini, ya. Nih. Tolong Anda baca ini, Pak. Coba Anda baca yang kencang. Nggak jelas. Coba tuh. Nah, panggilan Tuhan apa di sini? Tuhan adalah panggilan. Coba dibaca apa?
Panggilan Tuhan adalah apa tuh? Bentuk, gelar, atau sapaan resmi untuk menyatakan rasa penghormat kepada seorang pria. Jeder tuh. Ya, panggilan Tuhan adalah bentuk Ya, saya gelar. panggil- Sabar dulu Pak, sabar dulu. Sabar dulu. Kan Anda bertanya kenapa Yesus disebut Saya Tuhan? seorang Sabar pria, dulu. tapi kenapa Aduh. Tuhan? Sabar. Tuan Coki gitu loh coba. Ya Tuan Saya Coki, panggil silakan Tuan Tuan Coki. Baik, ternyata di sini disebut panggilan Tuhan adalah bentuk gelar. Sabar dulu. Nah, ini dijelaskan begini Pak. Sabar dulu. Panggilan Tuhan adalah bentuk gelar atau sapaan resmi untuk menyatakan rasa hormat kepada seorang pria. Kalau dianya perempuan bukan tuan tapi nyonya. Kalau bentuk sapaan hormat kepada seorang perempuan itu sebutannya nyonya. Nyonya mau diangkat tasnya nyonya. Kalau tuan itu laki-laki. Itu sapaan resmi bukan berkenaan dengan pemilik, Pak. Konteksnya Nandar, Aduh, memang ngoten ini udah dikasih tahu ngeyelnya minta ampun. konteksnya di sini dalam hal mencuci kaki. Cuci Dalam hal kaki. mencuci kaki. Udah Bukan nggak apa-apa. Udah. hotel. Pak Bukan Gregory. hotel, Nandar. Pak Gregory, udahlah. Masalah Yohanes 13:13 saya sudah menyampaikan dalam 3 bahasa, 4 bahasa dengan bahasa Indonesia. Oke, saya tunjukkan lagi teman-teman ya, 1 bahasa lagi. Bahasa Suryani sudah, bahasa Ibrani sudah, bahasa Yunani sudah, bahasa Indonesia sudah. Saya kasih bonus bahasa Arab. Oke. Saya yakin di sini mungkin ada ustadz yang nonton atau paling tidak santri atau paling tidak umat Islam. Teman-teman kita lihat nih. Sekarang kita lihat dalam bahasa Arab ya. Sekaligus naikkan Sabar dulu, sekaligus. sabar dulu. Ini Sekaligus. sabar dulu Pak, sabar dulu. Bahasa Suryani sudah, bahasa Ibrani sudah, bahasa Yunani sudah. Saya kasih bonus bahasa Arab. Alkitabul Muqaddas Pandik ya. Teman-teman, dalam bahasa Arab, kita lihat di sini apa dalam bahasa Arab? Antum tad'unani mu'aliman. Nah, antum kalian tad'unani memanggil aku mu'aliman, mu'alim. Apa di sini? Wasayyidan dan sayyid. Tuh, dalam bahasa Arab sendiri di situ dikatakan antum tad'unani mu'aliman wasayyidan. Kamu menyebut aku mu'alim, seorang yang berilmu atau guru, dan sayyidan, dan kamu adalah junjungan. Nah, makanya umat Islam menyebut Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Sayyid adalah bentuk penghormatan, bukan bentuk sebagai Tuhan, bukan. Itu bahasa Arab sendiri, Bible. Mau saya bacakan? Sabar dulu. Mau saya ambil bukunya? Kalau nggak percaya saya ambilkan Al-Muqaddas. Mau? Di sini Nandar, di sini konteksnya dalam mencuci hal penghormatan. Aduh, malah lagi jadi mencuci. Kok jadinya menyuci lagi? Aduh, pendeta ini. Loh, lihat konteksnya Nandar. Kok jadi mencuci lagi? Membasuh kaki di sini konteksnya. Ya ampun, jadi mencuci lagi. Teman-teman yang belum bergabung ya. Duh. Membasuh kaki. Kenapa dipanggil Tuan? Ya udahlah, kita hanya menyampaikan ya. Kita lanjut. Kita lanjut Pak. Oke lah, kita lanjut gini. Nandar. Dalam bahasa Yunani, Tuhan itu apa Pak? Theos. Pernah nggak Yesus dipanggil sebagai Theos? Ayo kan. Oke, kita ini nih. Anda sudah mengakui kalau Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Theos. Pertanyaannya, pernah nggak murid-murid Yesus memanggil Yesus sebagai Theos? Silakan. Ya Yohanes 13 ini. Baik, di dalam Yohanes 13 Theos atau Kurios? Theos. Oke, teman-teman kita lihat ya. Kata pendeta Gregory, Yesus pernah dipanggil Theos. Yohanes 13 ayat 13. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ya, ini bahasa Yunaninya nih. Saya bacakan pelan-pelan nih. Yumais ponaite me ho didaskalos
kai ho kurios kai kalos legete aimigar. Ada nggak kata teos di situ? Coba. Yang kubaca di sini teos, yang kubaca di sini teos. Coba tunjukkan di mana ada kata teos di situ. Silakan. Kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan. Iya, coba tunjukkan kata teos di situ dalam bahasa Yunani. Tuhan di sini. Loh, katanya teos. Tunjukkan kata teos di situ. Udah aku bilang di Alkitabku dia Tuhan. Iya, itu kan Tuhan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Yunani Tuhan itu kan teos. Ada nggak kata teos di Yohanes 13:13? Iya kan Tuhan itu kan teos kan? Saya tanya Pak Pendeta, ada enggak kata teos di dalam Yohanes 13 ayat 13? Nandar. Pak Pendeta Gregory, ada enggak kata teos dalam Yohanes 13 ayat 13? Ya udah, kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan itu kan teos. Saya kan bilang, Pak Pendeta, Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Anda sudah benar jawabannya, teos. Pertanyaan kedua, Yohanes 13 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya ada kata teos atau tidak di situ? Di sini dia baku teos. Iya, coba tunjukkan, aku baru tahu nih. Coba tunjukkan, Pak. Saya yang baca. Teos. Anda tunjukkan, saya bacakan Yunaninya, coba. Enggak nyambung. Iya, enggak nyambung. Ini mantan pendeta aja begini, apalagi jemaat. Ya. Makanya aku kayak gini. Berarti Ya sudah. Berarti gini, jangan-jangan Anda berhenti jadi pendeta gara-gara Anda tidak memahami Tritunggal ya? Gila Anda ya? Memahami Tritunggal. Baik. Teman-teman, ini Pak Pendeta mengaku kalau dia keluar dari kependetaan karena gila memahami konsep Tritunggal, bener? Nah, gila Tuhan aku, gila Yesus aku. Oh, karena Yesus Anda gila berarti? Enggak, iya, karena Yesus aku jadi gila. Oh, ini teman-teman. Makanya Agama itu untuk menyembuhkan akal, bukan untuk mempergila orang. Tapi nggak masalah, saya coba menyembuhkan ya Pak Pendeta ya. Kembali ke ini. Ke dalam dalam Markus 12 ayat 29. Teman-teman, padahal Yesus itu ngajarin konsep ketuhanan itu ya. Yesus mengajarkan tentang Tuhan itu mudah dipahami, tetapi kenapa orang Kristen mempersulit gitu loh? Nih Pak, ternyata nih teman-teman, sabar dulu Pak, sabar dulu, biar Anda nggak gila. Ini biar Anda nggak gila, saya tunjukkan nih. Enggak, sekarang sabar dulu Pak, sabar dulu, duh ya ampun. Iya, hai orang Jawab Israel. Yesus. Esa, udah. Sabar dulu. Ini nanti saya bacakan dalam 3 bahasa. Udah, Tuhan itu Esa. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Saya tanya sama Anda, Tuhan Esa itu apa? Satu, yang tidak ada duanya. Di sini yang Esa siapa saya tanya? Yesus Kristus. Yesus. Ini apa ini? Ini baca dulu. Yesus Ini saya bacakan. Kristus. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang Esa di sini siapa? Yesus Kristus. Yang Esa di sini Allah Pak, bukan Yesus. Astagfirullah. Yesus adalah Allah. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus adalah Allah. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Enggak ada Pak di situ Yohanes 14. Aduh. Memang susah kita ini ya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Yesus mengatakan gini, kita jangan ke situ dulu deh. Ke Markus 12 ayat 29 kita selesaikan dulu. Sabar dulu. Pak Pendeta, sabar dulu Pak Pendeta. Aku dan Bapa satu, aku dan Bapa satu. Berarti Yesus itu udah Allah. Oke. Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. 14 ayat 8 sampai 10. Iya sama, Yohanes 10:30 juga, Bapa dan aku adalah satu, betul? Betul. Nah, apakah yang bersatu dengan Bapa itu hanya Yesus? Yang bersatu kayak mana? Konteksnya kayak mana? Iya kan, Bapa dan aku adalah satu. Kayak mana? Bersatunya kayak mana konteksnya? Iya, sabar dulu. Yang sabar dulu. Yang bersatu dengan kan Anda mengatakan kalau Yesus adalah Allah karena bersatu dengan Bapa. Nah, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya tanya, yang bersatu dengan Bapa apakah hanya Yesus? Yang bersatu.
Iya, yang bersatu dengan Bapa apakah hanya Yesus? Saya tanya. Beda dengan nyatu, Coba ya. buka langsung aja. Yohanes 17:21 dibaca. Bahasanya, bahasamu bersatu. Iya, Yohanes Bersatu, 17:21 dia datang dibaca. menyatukan diri. Kalau bersatu datang menyatukan diri. Yohanes 17:21 dibaca di situ. Coba dibaca, Pak. Tunggu. Kalau bersatu itu berarti menyatukan diri kepada Tuhan. Yohanes 17:21 dibaca dulu, Pak Pendeta. Tunggu. Kita bahasa dulu bersatu, bahasa Indonesianya. Bersatu. Mari kita bersatu katanya. Iya. Nandar, aku bilang, ayo kita bersatu. Di situ nggak ada bersatu, Pak. Coba Yohanes 17 Yohanes 17:21 dibaca. Coba Tadi kau dibaca bilang dulu. bersatu. Tadi kau bilang bersatu. Loh, iya, yang bersatu dengan Bapa apakah hanya Yesus? Ternyata dalam Yohanes 17 ayat 21. Iya, coba dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu, Pak Pendeta. Pantas dipecat ini Pak Pendeta ini. Anda dipecat sinode ya? Karena gila ya. Bersatu, Nandar. Iya, bersatu. dibaca dulu ayatnya. Yohanes 17:21. Udah, supaya mereka menjadi satu. Sama-sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga diam di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa aku dan engkaulah yang telah Jederkon. Saya tanya yang bersatu dengan Gimana sabar dulu. bersatunya? Yang bersatu dengan Bapa di situ hanya Yesus atau murid-murid juga bersatu dengan Bapa? Bedanya, kau bilang tadi bersatu itu, Nandar. Kamu lihat makna katanya. Yesus. Saya tanya di situ, yang bersatu dengan Bapa apakah hanya Yesus atau 12 murid Yesus di situ? Dijawab. Apakah yang bersatu dengan Bapa di ayat itu hanya Yesus atau juga murid-murid Yesus? Dijawab. Ini tentang ketuhanannya, itu bahwa Allah itu ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Allah, itu satu. Baik, di dalam Yohanes 17:21, dengarkan Pak. Di dalam Yohanes 17, sabar satu-satu. Di dalam Yohanes, sabar Pak, sabar dulu. Nggak bisa kau giring ayat ini ke dalam hal yang lain. Murid-muridnya bersatu, beda. Murid-muridnya itu bersatunya itu karena kenapa? Bersatunya itu, Nandar, itu karena mereka, karena muridnya itu adalah pengikut Yesus. Baik. Makanya Baik, oke, ketemu titik poinnya, ketemu Pak Pendeta, ketemu kita, titik temunya ketemu nih. Nah, ternyata Pak Pendeta mengatakan bahwa yang bersatu dengan Bapa itu bukan hanya Yesus, tetapi murid-murid Yesus juga bersatu dengan Bapa. Saya tanya sama Bapak nih, satu saja pertanyaan saya. Apakah bersatunya para murid dengan Bapa, bersatunya Yesus dengan Bapa itu kiasan atau harfiah? Ngerti bersatu itu, gue bilang ya, tunggu nanti gue jawab ya. Nanti gue jawab. Karena contohnya aku pengikut Udah Yesus. nggak usah dicontohkan. Saya tanya nih, Anda tadi sudah sepakat kalau murid-murid Yesus bersatu dengan Bapa. Begitu juga Yesus bersatu dengan Bapa. Pertanyaan saya, bersatunya Yesus dengan Bapa, bersatunya 12 murid dengan Bapa, itu bersatu bermakna alegori atau kiasan atau bermakna harfiah? Harafiah. Waduh, berarti Bapak dan 12 murid Yesus ini bersatu secara harfiah. Anda tahu nggak secara harfiah bersatu itu apa? Menyatu begitu. Waduh. Satu di mananya. Ngerti, kau paham dulu kan? Paham dulu kau. Gue kasih tahu samamu. Karena Yesus itu mempunyai 12 murid, ya. 12 murid ini melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Udah? Susah memang kita. Inilah teman-teman ya, segila kita. Gila kita. Dia sudah mengakui, teman-teman yang di YouTube, terima kasih ya. Saya rasa yang di YouTube sampai di sini dulu yang di YouTube. Ya, silahkan nanti di share-share, di posting ulang ya. Terima kasih banyak. Yang di YouTube, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di TikTok nih. Teman-teman, memang gila. Inilah konsep yang jelas-jelas, gamblang, jelas. Tuhan kita adalah Allah yang esa, dibuat jadi bingung.
Pantesan dipecat. Orang ngejelasin ke Tuhan aja bingung minta ampun. Aduh. Dwi Agustina, are you Christian? Muslim. Yes. Masyaallah ya ukhti. Tafadhali. Assalamualaikum. Suaranya kecil ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ukhti. Tafadhal, ma soal. Ya. Apa yang mau dipertanyakan? Nah, masalah yang tadi saya simak, Bunda Dwi, ya silakan. ya, yang Jangan nangis dong, Bun. Kok nangis, Bun? Sedih Enggak, kenapa? apa lagi Baru bangun pilek. tah? Oh, lagi pilek. Hmm. Ya. Yang tadi dibahas itu memang konteksnya itu menurut mereka itu apa ya? Maksudnya tadi kan secara harafiah atau kiasan. Mm-mm. Ya memang kalau menurut saya pribadi memang mereka itu seolah-olah kayak membingungkan loh. Ya, nih Bunda, ini mau saya kasih tahu jawabannya enggak? Nih, ini jawaban Ya. dari Yesus ya. Itu kiasan atau harfiah? Nih. Nih, ini sudah dijawab sama Yesus. Coba dibaca, Bun. Tolong, Bun. Yohanes 16:25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Tuh. Jadi Yesus akan memberitakan Bapa dengan seutuhnya itu kedatangan kedua kali atau second coming. Ketika Yesus, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW menjawab, nanti Yesus mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang menyembah selain Allah, neraka. Gitu. Jadi Yesus menerangkan Bapa secara seutuhnya itu nanti second coming, kedatangan kedua kali. Makanya di dalam hadis yang sahih, salah satu tugas Nabi Isa adalah menghancurkan semua agama. Jadi Yesus itu menghancurkan semua agama, kawan. Enggak ada lagi agama macam-macam, itu enggak ada. Jadi pilihannya hanya satu, Islam. Nanti Yesus kalau lu mau Islam apa enggak? Ini Yesus yang ngasih ini nih, pilihan nih, mau Islam apa enggak? Kalau enggak Islam, dibasmi. Itu Yesus, tugasnya Yesus. Tugasnya Yesus ya, bukan tugasnya kita. Yesus itu. Nanti second coming. Iya, iya. Istilahnya sebelum apa itu terjadi kiamat ya, ada apa itu istilah peristiwa second datang ke kedua kalinya ya. Hmm. Nah itu memang itu kontroversi ya Bang, antara istilahnya kita kan dari apa itu namanya Abrahamik ya, agama Abrahamik. Jadi kalau menurut versi Islam itu Nabi Isa Al-Masih itu datang ke dunia yang kedua kali untuk meluruskan ya tapi untuk versi mereka itu seolah-olah apa itu ya istilahnya menghakimi atau bagaimana, saya juga kurang paham. Ya, kalau gini, kalau dalam Islam tugas Nabi Isa alaihissalam itu untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Salah satu tugasnya menghakimi Kristen, karena hanya Nabi Isa lah satu-satunya Nabi yang dijadikan Tuhan. Kalau di dalam hukum acara pidana, tugas hakim itu adalah memeriksa perkara, mengadili perkara, memutuskan perkara. Nanti orang-orang Kristen akan dihakimi oleh Yesus. Akulah Yesus. Sebetulnya Yesus gak bakal mengaku Yesus, karena Yesus itu gak pernah dikenal. Yesus itu bahasa Yunani modern. Kalau bahasa klasiknya Iso, kalau bahasa Arabnya Isa. Jadi Nabi Isa akan berkata, akulah Isa. Kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Aramaik, akulah Iso. Kalian tahu aku utusan Allah. Siapa kalian menyembah aku? Ke neraka. Kalau mau bertobat, masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tugas Nabi Isa, mensahadatkan orang.
Jadi kalau mereka nggak mau masuk Islam ya dibunuh sama Nabi Isa. Gitu Bun. Oh, jadi istilahnya nanti second apa itu? Yang kedua, Second coming. second coming itu untuk menghakimi ya. Jadi meluruskan ya, Bang. Meluruskan, ya menghakimi itu meluruskan. Karena dia satu-satunya Nabi yang dihakimi oleh Allah, Yesus. Iya ya, soalnya Di dalam, istilahnya ya, sekarang kan itu istilahnya terjadinya fitnah ya, Bang ya. iya fitnah. Dan Islam memang memuliakan ya, istilahnya memuliakan apa itu Isa al-Masih, memuliakan. Baik, ada lagi Bun. Miss, terima kasih. Ya, Ada lagi pertanyaannya? Saya rasa itu sudah saya jawab dari tadi. ya, oke, terima kasih. Sama-sama. Apa itu istilahnya untuk memperkuat iman Islam gitu ya. Dan ini loh Bang yang Ya, pertanyaannya apa Bun? gini. Tarik napas pelan-pelan, pertanyaannya apa? Ya, untuk masalah ini aku lagi belajar ya Bang ya. Iya ya, apa pertanyaannya? Jadi Nabi Isa itu kan Muslim ya Bang. Iya, betul. Nah, terus aku nggak begitu paham. Enggak, pertanyaannya apa? Enggak usah, aku nggak begitu paham ya. Yang enggak pahamnya itu apa? Biar singkat jelas padat. Jadi kan sebenarnya Nabi Isa itu kan Muslim ya Bang. Jadi dia juga menunaikan sholat ya. Itu bukan pertanyaan, Bu, itu pernyataan. Yang pernyataan. pertanyaan itu apa? Kalau Nabi Isa Muslim ya, itu pernyataan bukan pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan itu apakah Nabi Isa itu Nasrani atau Islam? Nah, baru itu pertanyaan. Kalau Nabi Isa Muslim ya, itu bisa pertanyaan, bisa pertanyaan. Yang Bunda tanyakan ini apa? Ya itu sih tadi waktu saya mendengarkan apa itu abang sama bapak pendeta. Jadi saya juga sudah jelas loh. Jadi jawabannya itu abang udah sampaikan ke saya. Sudah ya. Jadi memperjelas. Ada lagi? Alhamdulillah maksudnya jadi. Oke, saya tegaskan lagi ya. Nabi Isa itu tidak membawa agama Nasrani. Nasrani dan Kristen itu sama aja. Jangan pernah membedakan antara Nasrani dan Kristen. Enggak ada dalilnya kalau Kristen dan Nasrani itu beda, itu enggak ada, sama. Di dalam Al-Quran, pengikut Nabi Isa, orang yang berjumpa dan beriman kepada Nabi Isa tidak pernah dikatakan Nasrani. Di dalam Quran surat manapun itu enggak ada. Tetapi Allah katakan apa? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi para pengikut Nabi Isa yang berjumpa dan beriman itu gelarnya adalah hawariyun. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad disebutnya para sahabat. Kalau orang yang bertemu dengan Yesus disebutnya hawariyun. Agamanya apa? Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad disebut sahabat, dan agamanya Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Isa disebut hawariyun. Agamanya apa? Islam. Jangan pernah mengatakan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asli Nasrani. Gak ada kawan. Nasrani itu pengikut si Paulus. Di dalilnya di mana kalau pengikut Nabi Isa itu adalah Muslim? Ali Imran 52. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah fa ashhad minal muslimin. Apa kata hawariyun? Ya, berkata hawariyun, kamilah penolong-penolong agama Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam, orang-orang beragama Islam, bukan Nasrani. Nasrani itu adalah sebutan bagi kelompok yang menyimpang. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walang tardo angkal yahudu wala nasoro. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho sebelum kita mengikuti metode mereka. Itu Nasrani. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan til yahudu Ezra Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Watil nasoro Isa ibnullah. Jadi Isa ibnullah itulah keyakinan Nasrani. Jadi Nasrani dan Kristen itu sama saja. Jangan disebut Nasrani dan Kristen itu beda.
oh Nasrani pengikut Nabi Isa. Nggak ada dalilnya pengikut Nabi Isa itu Nasrani. Nasrani itu adalah kelompok yang menyimpang. Nasrani dan Kristen itu adalah kelompok yang menyimpang, yang merubah ajaran Nabi Isa. Kalau Nasrani dibuat oleh si Paulus di Palestina, kalau Kristen dibuat oleh si Paulus di Turki. Jadi jangan pernah mengatakan Nasrani pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa Hawariyun, agamanya Islam, nggak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, dilaknatilah orang-orang Nasrani karena mereka apa? Menyembah Yesus, menyembah Isa. Itu Nasrani. Kalau orang Islam nggak ada yang menyembah Nabi Isa. Makanya saya bacakan tadi kepada Pak Pendeta. Jadi tolong berhenti dari mengatakan Nasrani itu beda dengan Kristen, sama saja itu. Lukas 6:40. Mohon maaf Bun ya, saya nggak marahin Bunda. Ini kalau lagi berkhotbah memang harus bergebu-gebu, menggebu-gebu. Nah ini Lukas 6:40. Jadi pengikut Nabi Isa itu Muslim. Nih, mana nih tadi? Talmidene nugadol min hamore abal kolmi sehuslam limodo yeh kemorehu. Seorang murid tidak akan pernah lebih besar daripada gurunya, tetapi siapapun yang masuk ke dalam Islam akan sama dengan Yesus. Tuh, jadi bukan Nasrani. Kadang kita itu salah juga nih, Nasrani beda dengan Kristen. Nasrani ya kelompok menyimpang. Baca Quran, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair, Ezra putra Allah, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Kelompok menyimpang itu. Kristen dan Nasrani itu sama, ya. Paham Tom? Ya. Terima kasih Ya. penjelasannya. Sorry ya, waqalatil Yahud Uzair ibnullah. Ya, itu kalau Yahudi. Kalau Nasrani kan berkata Isa ibnullah. Jadi kadang juga saya dengar tuh umat Islam, kalau Nasrani pengikut Nabi Isa. Sejak kapan pengikut Nabi Isa mengatakan Isa anak Allah? Yang mengatakan Isa anak Allah itu Nasrani. Nasrani, Kristen itu sami mawon. Pengikut Nabi Isa yang asli agamanya Islam, baca Quran. Pengikut Nabi Musa itu bukan Yahudi. Pengikut Nabi Musa itu agamanya Islam. Begitu Bunda Dewi, ada lagi Bun? Ya, terima kasih Nggih, matur suwun singkatah nggih, monggo pinara. banyak belajar ya, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makanya di dalam Quran, coba teman-teman ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan begini, walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a milatahum. Tuh, di situ pakai milah loh. Milah itu metode beragama. Kalau agama itu bukan milah, agama itu din. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hanyalah Islam. Wa may yabtagi ghairil islami dina tu din. Kalau Allah berbicara tentang agama itu pakai din. Walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a milah, bukan din di situ, milah. Milah itu metode beragama. Yahudi bukan agama. Nasrani bukan agama, tapi milah, metode beragama mereka. Begitu saudara. Mudah-mudahan dipahami ya. Jode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi, tafadhal ma soal. Ya, saya mau diskusi aja. Kalau mau diskusi buka kamera. Oke. Oke, Bang. Silakan Bapak. Mirip Menteri Dalam Negeri. Mirip Menteri Dalam Negeri.
Aduh, siap Bapak, gimana Pak? Ini akun saya yang kedua, Bang. Soalnya yang pertama tuh kita udah berteman. Oh, Bapak yang AJP, siap Bapak AJP, ada yang mau disampaikan? Iya, betul. Ya, saya mohon perbedaan kitab kita itu Tep. ini seperti ya kita kan ini mereka kan sering berbeda pendapat, kontradiksi di kitab Bible mereka itu kan ada berapa yang Yohanes, segala siapa lagi. Kalau kita kan cukup narasumbernya satu aja, tidak terkontradiksi. Artinya begini, kalau sumber Al-Quran jelas, sahabatnya dari Rasulullah sendiri, yang mana tulis para sahabat, sehingga menjadi sebuah kitab suci Al-Quran. Kalau kitab mereka itu setelah dibukukan setelah Nabi Isa atau Yesus meninggal 70 Pak AJP, Pak Jody, mohon maaf. Pak Jody, pertanyaannya apa? Biar simpel. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya jelaskan bukti dari perbedaan kitab kita dari kitab mereka. Nah itu dulu, karena saya ada dasar yang bisa kita dengar. Baik. Seorang juga. Ya, Bang. Kalau Al-Quran Nur Karim itu sudah rampung disampaikan kepada umat, ya, dikala Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan Rasulullah ketika beliau Ramadan terakhir, beliau itu murojaah, mengulang bacaan dengan malaikat Jibril. Jadi Al-Quran sudah utuh diterima oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada para sahabat juga dengan utuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Jadi kitab Quran itu sudah sempurna, sudah utuh pada saat itu. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai satu-satunya agama yang benar buat kamu. Ketika ayat ini turun, maka mata daripada Umar, Utsman, Abu Bakar itu menangis, kawan. Jadi hati para sahabat itu peka. Ketika ayat ini turun, mereka tidak bersuka cita, menangis. Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah berikan kepadamu sudah dicukupkan, artinya apa? Artinya Rasulullah mau diambil oleh Allah. Makanya ada lagi. Nah, kan agama sudah sempurna, nikmatku kepadaku telah dicukupkan. Makanya Nabi Muhammad itu meninggal dunia bukan diracun. Nggak ada dalilnya itu Nabi Muhammad diracun. Maksudnya kena racun, mati. Diracun pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Mana ada racun yang bisa bertahan 5 tahun, 4 tahun. Jadi Nabi Muhammad meninggal dunia karena risalah sudah selesai. Kalau Nabi Muhammadnya masih hidup sampai sekarang, Quran gak 30 juz, bisa 1000 juz. Bayangin aja nih. Bayangkan kalau Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang, Quran itu bukan 30 juz, tetapi Quran akan mungkin 1 miliar juz. Bayangin aja nih. Wow, seberapa banyak. Makanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali dengan kesanggupannya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad umurnya panjang sampai sekarang, aduh, Quran itu WhatsApp Nabi Muhammad itu bisa jadi hadis. Makanya Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, dimatikan oleh Allah karena nikmatnya sudah dicukupkan. Itu hikmahnya. Jadi sahabat itu menangis, ya Rasulullah, kalau Islam ini sudah sempurna, nikmat yang Allah berikan kepadamu sudah dicukupkan, maka artinya menangislah semua para sahabat di situ. Sahabat menangis itu karena Rasulullah mau meninggal dunia. Ya, makanya setelah ayat itu turun, ayat terakhir turun itu yang ini kalau tidak salah, yang amanar rasulu bima unjila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah ayat itu turun, Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah meninggal dunia karena risalah sudah selesai, bukan diracun, bukan. Begitu. Nah, ini Quran jelas lengkap. Tapi kalau Bible bahasa Ibrani yang sekarang saya punya itu baru ada abad 10, 400 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi kalau Bible ini enggak asli, Pak. Bible yang digunakan oleh orang Yahudi, Bible yang digunakan oleh orang Kristen itu ratusan tahun dibuat setelah keangkatan Yesus. Yesus diangkat ke langit kedua, 300 setelahnya barulah ada perjanjian baru. Nabi Musa 2000 tahun setelah Nabi Musa, 2400 tahun setelah Nabi Musa barulah ada kitabnya Yahudi, perjanjian lama. Bayangkan loh, 2400 tahun barulah orang Yahudi punya kitab berbahasa Ibrani. 2000 tahun, 2400 tahun. Makanya Taurat yang sekarang bukanlah Taurat yang Nabi Musa punya. Injil yang ada sekarang bukan Injil Nabi Isa, tapi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi beda secara historis. Kredibilitas Al-Quran daripada kitab Yahudi dan kitabnya Kristen. Kitab Yahudi baru ada 2400 tahun setelah Musa, sedangkan Yesus 400 tahun setelah Yesus terangkat ke langit kedua. Begitu Pak Jody. Paham Tum? Adalah banyak kontradiksinya. Ya, kontradiksi mah banyak. Tanda kurung banyak dalam Bible. Kita dengarkan yang ini dulu lagi, yang pernah ditantang ini. Bu, boleh? Apa itu, Pak? Dari seorang penjelasan di kitab kita ini. Nah. Kitab suci siapa yang benar? Anda mengatakan kitab suci terpelihara. Ayo kita uji. Saya debat. Ada di publish itu di YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar? Injil apa Al-Quran? Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta. Sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat, dia bilang. Mari kita uji. Dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan? Yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an. Masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu, Pak, ya dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini, kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab. Yang benar hanya Al-Quran. Satu. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar. Baik, itu Pak, saya bilang, Pak Jody, saya rasa nanti Pak Jody dipublish saja. Pak Jody nanti diupload aja di kontennya, karena kalau kita dengarkan sampai selesai, saya bisa ngantuk ini. Bukan, itu sudah hampir mendekati. Kita kan Siap. bisa menyimpulkan, Bang. Siap, tapi Karena sudah tadi bisa Abang menyimpulkan kan apa yang disampaikan Ustadz Nababan. Iya. susahnya Abang melawan
mantan pendeta tadi ya, karena itu kebanyakan kontradiksinya abang sodorkan yang sudah asli Bible bahasa Yunani, bahasa Siap, siap. yang begitu nggak mempan. Nah itulah maksud saya menjawab dari yang barusan di Siap. debat tadi. Baik Pak Jody, makasih banyak ya. Partisipasi Karena masih saya. banyak yang Iya. minta, nanti ini lagi kita ya. Iya. Makasih Pak Jody, sehat selalu ya. Terima kasih. Yuk, Amin amin. Abang yuk. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau bertanya silahkan, Kristen, Muslim boleh, terutama Kristen ya. Pendeta naik, Kristen naik, boleh. Jangan takut.